Selamat datang di Kalosai Gadget Besti, sama aku Cilen lagi ya guys. Dan hari ini kayaknya judulnya udah kelihatan, kita mau lihat Lenovo IdeaPad Gaming 3 lagi. Memang serinya ini sama dengan yang Ryzen 5, cuman yang ini tuh Ryzen 7. Kalau kalian punya uang lebih, mendingan beli yang ini atau yang Ryzen 5 ya. Nah, sebelum kita lihat performanya ini dan itunya, kita tonton viralnya terlebih dahulu. Speknya ada di sini ya Besti, Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 dengan AMD Ryzen 7 7735HS, RTX 4050 yang RAM bawaannya 8GB, DDR5, SSD-nya 512GB, 2 tahun ADP, 2 tahun Premium Care, harganya di 19.499.000, udah include Windows 11 dan Office 2021. Untuk keseluruhan fisiknya ya guys, aku hanya akan run through aja. Jadi yang pertama, secara body dia ini sama persis dengan seri Ryzen 5 atau IdeaPad Gaming 3 pada umumnya. Nggak ada pembeda, warnanya onyx gray, materialnya polikarbonat. Untuk ukuran displaynya 15,6 inci, panel IPS, resolusinya di WQHD 2K ya, 350 nits, anti-glare 100% sRGB, refresh rate-nya di 165 Hz. Dan karena ukurannya hampir 16 inci, ada ruang untuk kasih numpad di sisi kanan laptop yang dilengkapi dengan backplate warna putih aja. Dengan dimensi ada di 37 cm, 26 cm, dan 2,1 cm yang beratnya ada di 2,3 kg. Lanjut kita lihat port bongkarnya, RAM, SSD, baterai semuanya guys ya. Yang pertama ini portnya, USB Type-C nya bisa untuk data transfer, power delivery, dan display port. Bongkarannya itu juga nggak ada perubahan ya, semuanya sama. Dimana di sini RAM bawaannya juga 8GB DDR5 doang ya guys ya. Tapi ada slot kosong untuk tambah RAM dan SSD-nya yang upgradable juga. Untuk kecepatan read dan write SSD-nya ada di 4300-an dan 1800-an. Lanjut ke tes baterai ya guys. PC Max 10, powernya ini di balance, modern office, backlight dan wifi-nya off. Kecerahan layar 50%, dapat di 6 jam 44 menit. Dimana ini untuk kategorinya udah lama ya. Lanjut ke fiturnya Wi-Fi 6 ya guys, Bluetooth-nya 5.1. Sisanya juga sama seperti laptop gaming Lenovo pada umumnya. Contohnya kayak Lenovo Vintage, bisa ngatur ini dan itu, mode-modenya bisa di custom sendiri. Dan berikut ini adalah penampakan webcam laptop ini ya guys, 720p. Di sini kelihatan kalau ada privacy shutter camera secara fisik. Terus di sini ada F4 ya untuk matiin mikrofon. Dan berikut adalah prosesornya. Dia ini pakai AMD Ryzen 7 7735HS, 8 core 16 thread. Dan ini adalah hasil dengan mode performance setara RAM yang udah di-upgrade ya Besti, jadi 16GB dual channel. Kita lihat pengetesan yang pertama ada di R15, dapat di 2146. Lanjut ke R20 single core 592 dan multicore-nya di 5418. Untuk R20 10 kali rata-ratanya 5369. Yang suhunya ada di 63 untuk maksimalnya dan average-nya ada di 46 derajat Celcius. Lalu lanjut ke R23 ya guys, single core itu 1541 dan multicore-nya di 13569. Lanjut ke Blender CPU, dapat di 3 menit 11 detik. Sekarang waktunya kita lihat graphic card-nya ya guys. Untuk grafisnya dia ini pakai RTX 4050 sama seperti yang seri Ryzen 5 kemarin, nggak ada perubahan. 6GB VRAM, TGP-nya di 85 watt. Dua uji pertama untuk renderingnya ya. Yang pertama Blender GPU, dapat di 39 detik. Rendering Premiere YouTube 4K 1 menit ketukat tanpa efek ada di 1 menit 22 detik. Nah sekarang kita lanjut ke 3D Mark-nya ya guys. Yang Firestrike dapat di 20.637. Dan ini data tabel perbandingan laptop ini dengan laptop lain yang sudah kami uji sebelumnya.
Lanjut ke Time Spy, dapat di 8.691. Dan yang terakhir stress test ya guys, lolos 98,5%. Suhunya itu rata-rata di 70-an derajat Celcius. Sekarang kita lihat gaming realnya ya guys. Modenya performance, terus baterai kecolok, RAM-nya 16GB dual channel, resolusinya 2K dan rata kanan. Ini bener-bener aku cobain full rata kanan ya guys. Dua game pertama yang ringan-ringan, yang pertama ada CSGO. Dapat di 100-an lebih FPS ya, antara 120 sampai 140. Lanjut game yang kedua, Dota 2, stabil di 100-an FPS. Game AAA yang pertama Besti ada di Far Cry 6. Kita nyobain tes benchmark, di XR-nya mati, dapat di 64-an FPS, total frame yang kerender di 3800-an. Dan ketika DXR-nya menyala, dia ini turun ke 54 wajar, dapat di 3200-an frame yang kerender. Lanjut game AAA yang kedua ada di Rise of the Tomb Raider ya guys. Di LSS off dapat di 60 sampai 80 FPS, stabil. Lanjut ketika di LSS menyala, modenya performance di LSS-nya stabil di 80-an FPS waktu main, tapi waktu rendering untuk cutscene bisa tembus ke 100 FPS. Game AAA yang ketiga ada F1 2022 ya guys. Ketika di LSS-nya aku nyalain, ultra performance juga, rata-ratanya di 86 FPS dengan total frame yang kerender di 10 ribuan. Lanjut game AAA yang keempat ada Forza Horizon 5 dengan preset ultra, ray tracing-nya ultra juga, dapat di 40-an FPS untuk tes benchmark-nya. Game AAA yang terakhir guys ada Cyberpunk 2077. Cobain tes benchmark, di LSS-nya on, ultra performance, ray tracing-nya on juga, dapat rata-rata di 65 FPS. Dan ketika di LSS-nya mati, dapat di belasan FPS. Dan emang kelihatan ya bagaimana di LSS ini tuh nge-push performa game tiap laptopnya. Kesimpulanku mengenai laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 yang ini ya guys. Karena laptop ini itu pakai CPU Ryzen 7 7735HS, experience-ku ngegame di laptop ini tuh jauh lebih mulus, bisa rata kanan, resolusi 2K, FPS-nya juga nyaman. Terus main itu jadi lebih happy karena visual yang ditampilin itu juga bagus. Dibandingkan dengan laptop yang seri yang sama ya, yang pakai Ryzen 5 kemarin itu, aku merasa performa yang keluar di laptop ini tuh jauh lebih maksimal dan lebih optimal. Untuk rendering juga cepet banget, no problem untuk kalian yang mau beli laptop ini untuk keperluan editing profesional, content creation. Spek layar yang ditawarkan ini udah cukup untuk kebutuhan tersebut. Terus untuk daya tahan baterai masuk ke 6 jam, ini mode balance yang pasti ini bagus ya untuk di kelas gaming. Apalagi kalau kalian memang mau beli laptop ini terus kalian jadiin mode battery saver, ya pasti bisa lebih lama lah ya. Dan menurut aku laptop ini bisa banget masuk ke wishlist atau bahan pertimbangan kalian kalau kalian memang cari laptop untuk kebutuhan gaming editing gitu ya, di range 20-an juta. Dan untuk overall poinnya segini ya guys. Alhasil rata-rata yang didapetin itu 7,7. Sekian video review kita hari ini ya guys. Kalau kalian ada pertanyaan terkait, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like YouTube channel kami. Itu berharga, kami bisa bikin konten lebih semangat untuk kalian. Dan kami juga ada toko offline ya, Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Kota Malang. Boleh mampir kalau kalian di Malang. Dan ada e-commerce di sini dan ada sosmed di sini. Boleh mampir ya guys. Dan see you on the next video. Bye bye. Sekian, terima kasih. Jadi kita sudahi syuting hari ini.